Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diska Sari Putri, Ade Sulistiawati, Feldi Tarumakohan, dan Maritza Saidah Widina akan melakukan praktikum fisika dasar 2 yang keenam tentang pembiasan cahaya. Oke, baik. Dalam praktikum ini kita membutuhkan web, yaitu aplikasi Pet Colorado. Alat bahan yang digunakan seperti busur, kemudian ada material 1 dan 2, dan cahaya. Untuk praktikum ini terdapat 5 kegiatan. Di kegiatan pertama itu bertujuan untuk mengetahui apakah sudut datang akan mempengaruhi sudut bias. Langkah kerjanya kita pertama membuat variabel kontrol, yaitu di material pertama itu ada air sebesar 1,333. Kemudian material kedua yaitu gelas atau kaca sebesar 1,500. Kemudian untuk sinarnya kita menggunakan warna merah. Selanjutnya kita memvariasikan sudut datang. Sebelum itu kita mencentang angles terlebih dahulu. Lalu meletakkan busur di tengah garis. Oke, jika sudah pas, kita memencet tombol merah ini. Untuk variasinya kita menggunakan 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Untuk data yang pertama yaitu 0 derajat. Kita geser. Untuk sudut datang 0 derajat dihasilkan sudut bias 0 derajat. Kemudian data kedua 15 derajat. Untuk sudut datang 15 derajat dihasilkan sudut bias sebesar 13,3 derajat. Kemudian untuk data selanjutnya yaitu 30 derajat. Untuk sudut datang 30 derajat dihasilkan sudut bias sebesar 26,3 derajat. Selanjutnya untuk sudut 45 derajat. Untuk sudut 45 derajat dihasilkan sudut bias sebesar 38,9 derajat. Selanjutnya untuk sudut 60 derajat untuk sudut datang 60 derajat menghasilkan sudut bias sebesar 50,3 derajat. Untuk data yang terakhir yaitu 75 derajat. Untuk sudut datang 75 derajat akan dihasilkan sudut bias sebesar
59,1 derajat. Untuk kegiatan yang kedua yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah medium atau material kedua ini akan mempengaruhi sudut bias yang dihasilkan. Langkahnya kita mengeklik tombol restart di bawah ini, di kanan bawah. Kemudian memasang kembali penggarisnya, busur. Kemudian angle. Kemudian kita memvariasikan, sebelumnya membuat variabel kontrol, yaitu di medium yang kedua, yaitu custom dengan indeks bias 1600. Kemudian sudut datang sebesar 30 derajat. Kemudian untuk variabel yang divariasikan yaitu pada material yang pertama. Untuk warna sinar yang masuk tetap merah. Untuk variabel bebasnya kita memvariasikan material pertama dengan indeks refraksi 1000, kemudian 1100, kemudian 1200, 1300, 1400. Ini harusnya yang ini dulu ya yang divariasiin. Mohon maaf. Berarti ini yang divariasiin yang ini dulu ya, yang bawah dulu ya? Yang bawah dulu. Oke, berarti untuk variabel bebasnya itu di material kedua. Kemudian variabel terikatnya sudut bias, mencari sudut bias. Untuk variabel kontrolnya itu material pertama, udara atau air. Sudah benar ya, udara atau air dengan indeks bias 1000. Kemudian sudut datang sebesar 30 derajat dan warna sinar yang masuk merah. Kita akan memvariasikan material pada material kedua. Variasinya yaitu 1000, 1100, 1200, 1,2, 1,00, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600. Untuk yang pertama 1,000. Untuk 1,00 dihasilkan hasil yang seperti ini. Feldi bisa menjelaskan hasilnya? Ferdi keluar kayaknya. Oh ya udah, berarti coba Ica, coba jelasin yang hasilnya ini. Benar. Oke. Baik, pada variasi material yang kedua, medium kedua yaitu udara, dengan sudut datang 30 derajat dihasilkan sudut biasnya yaitu 30 derajat. Oke. Kemudian untuk indeks refraksi yang kedua yaitu 1100. Bisa dibacakan, Ica? Baik, untuk variasi
medium kedua sebesar 1100 didapatkan hasil yaitu sudut datang 30 derajat, sudut biasnya yaitu 27,0 derajat. Oke, kemudian untuk data yang ketiga yaitu 1200. Untuk variasi medium kedua sebesar 1200 didapatkan sudut bias sebesar 24,6 derajat. Oke, kemudian untuk indeks refraksi 1,300. Bisa dibacakan? Baik, untuk variasi medium kedua sebesar 1,300 didapatkan sudut bias yaitu 22,6 derajat. Oke, kemudian untuk 1,400. Bisa dibacakan? Untuk variasi medium kedua sebesar 1,400 didapatkan sudut bias sebesar 20,9 derajat. Oke. Kemudian 1,5. Ini bisa dibacakan? Baik, untuk variasi medium kedua sebesar 1,500 didapatkan sudut bias sebesar 19,5 derajat. Kemudian 1,6 ya ini. Bisa dibacakan Isa untuk data yang terakhir? Baik, untuk data terakhir dengan variasi medium kedua sebesar 1,600 didapatkan sudut bias sebesar 18,2 derajat. Oke. Untuk kegiatan yang kedua sudah selesai, kemudian lanjut ke kegiatan ketiga yang bertujuan untuk mengetahui apakah material yang pertama akan mempengaruhi sudut bias. Langkah yang harus kita lakukan yaitu membersihkan alat bahan sebelumnya, kemudian memasang kembali busur tepat di tengah garis, kemudian mengklik angles, dan membuat variabel kontrol yaitu material kedua dengan indeks bias custom. Oke, terus habis itu sudut datang 30 derajat. Kemudian sinar yang masuk yaitu merah. Kita memvariasikan material pertama dengan besar 1,600 sampai 1,000. Untuk data yang pertama yaitu 1,6000. Oke, Ica bisa membacakan lagi hasilnya? Baik, dengan variasi medium pertama sebesar 1,600 didapatkan sudut bias sebesar 30,0 derajat. Oke, data selanjutnya yaitu 1,500. Silahkan dibacakan. Baik, untuk variasi medium pertama sebesar 1,500 didapat dengan sudut datang sebesar 30 derajat didapatkan sudut bias sebesar 27,9 derajat. Oke, data keempat
itu 1,400. Bisa dibacakan, Ica? Baik, untuk variasi medium pertama sebesar 1,400 didapatkan sudut bias sebesar 25,9 derajat. Ini selanjutnya 1,300. Silakan, bisa dibacakan. Baik, untuk variasi medium pertama sebesar 1,300 didapatkan sudut bias sebesar 23,9 derajat. Data selanjutnya yaitu 1,200. Bisa dibacakan? Baik, untuk variasi medium medium pertama sebesar 1,200 didapatkan sudut bias sebesar 22,6 derajat. Oke, untuk data selanjutnya yaitu 1,00. Ya, silakan. Baik, untuk variasi medium pertama sebesar 1,100 didapatkan sudut bias sebesar 20,1 derajat. Ini untuk data yang terakhir yaitu 1,00. Silakan. Baik, untuk variasi medium pertama untuk percobaan terakhir sebesar 1,000 didapatkan sudut bias sebesar 18,2 derajat. Oke, untuk kegiatan ketiga sudah selesai, kita bersihkan dulu. Selanjutnya untuk kegiatan keempat, kita bertujuan untuk mengetahui apakah warna cahaya itu mempengaruhi sudut bias. Langkah pertama yaitu seperti biasa kita memasang busur. Tepat di tengah garis. Kemudian kita mengganti yang awalnya sinar menjadi gelombang. Selanjutnya kita mengeklik angle untuk mengetahui sudut yang dihasilkan. Untuk variasinya kita memvariasikan panjang gelombang yang ada di sini dengan variabel kontrol yaitu medium pertama, air, dengan indeks refraksi sebesar 1,33, kemudian medium kedua yaitu kaca atau gelas dengan indeks refraksi 1,500. Untuk variasi gelombangnya kita menggunakan 380, 480, 580, dan 700. Kemudian untuk variabel kontrolnya juga terdapat sudut. Sudutnya kita menggunakan sudut 40 derajat. Oke, kita pertama menggunakan 380. Rizka bisa membacakan hasilnya? Dengan panjang gelombang 380, sudut datang 40 derajat menghasilkan sudut bias 34,7 derajat. Kemudian untuk indeks refraksi pertama dan kedua juga disebutkan. Iya. Dan indeks refraksi yang kedua 1,5. Oke, sudah ya. Kemudian data kedua yaitu 480. Silahkan dibacakan sudut dan indeks refraksinya. Sudut datang yang terjadi adalah 40 derajat dan menghasilkan sudut bias 34,8 derajat. Indeks refraksi pertama adalah 1,338 N dan indeks refraksi kedua adalah 1,508. Oke, untuk data ketiga yaitu 580 nm.
Ya, bisa dibacakan? Dengan gelombang 500 nm, 4,8 derajat, indeks refraksi pertama 1,335 n, dan indeks refraksi kedua 1,56. Oke, untuk data yang terakhir yaitu 700. Ya, bisa dibacakan, Rizka? Terakhir dengan gelombang 7. Refraksi pertama 1,332 dan indeks refraksi kedua 1,499. Oke, karena sudah melakukan 4 variasi data, kegiatan keempat dianggap selesai. Kemudian kita lanjutkan di kegiatan kelima, yaitu bertujuan untuk mengetahui sudut datang, apakah sudut datang mempengaruhi sudut bias. Kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita pasang busurnya seperti biasa dengan tepat pada garisnya. Kemudian mengklik angles. Di sini kita membuat variabel kontrol, yaitu pada material pertama, yaitu kaca, dengan indeks bias 1,500, dan material kedua yaitu air dengan indeks bias 1,333. Sinarnya tetap menggunakan merah. Kemudian di sini kita memvariasikan sudut datang. Sudut datang di sini kita menggunakan 0, 15, 30, 45, 60, dan 75. Untuk data yang pertama yaitu 0 derajat. Ya, silakan Rizka dibacakan hasilnya. Nol derajat menghasilkan sudut bias 0 derajat. Oke, untuk data kedua 15 derajat. Oke, dibacakan silakan. Pada sudut datang 15 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 16,9 derajat. Oke, selanjutnya 30 derajat. Dibacakan silakan. Untuk sudut datang 30 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 34,3 derajat. Oke, selanjutnya 45 derajat. Oke, silakan. Untuk sudut datang 45 derajat, menghasilkan sudut bias 52,7 derajat. Oke, kemudian 60 derajat. Oke, sudah, silakan dibacakan. Pada sudut datang 60 derajat, menghasilkan sudut bias 77 derajat. Oke, untuk data yang terakhir yaitu 75 derajat. Oke, alhamdulillah, silakan dibacakan. Untuk data terakhir, yaitu dengan sudut datang 75 derajat, sudut bias yang dihasilkan adalah 75 derajat. Oke, karena sudah melakukan 6 variasi data, untuk kegiatan kelima sudah selesai, dan praktikum juga sudah selesai. Bisa ditutup.
Oke, sekian praktikum dari kelompok 6 tentang pembiasan cahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.